Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim sebagai guru PAI di SMP Negeri 3 Leuwih Munding Majalengka, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52521111485. Hari ini akan membuat video pembelajaran di kelas 9 dengan materi iman kepada Qadha dan Qadar sebagai persyaratan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah makan MBG hari ini? Sudah. Bagaimana menunya hari ini? Enak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawakan berkah ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan Pak Arif sampaikan, ilmu yang akan kalian dapatkan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya Pak Arif akan mengabsen Nadia, Mila, Najma, Faiz, Lukman. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan ice breaking dulu ya, untuk memfokuskan konsentrasi kalian, untuk menguji konsentrasi kalian. Kita akan ice breaking dulu. Jadi ketika Pak Arif bilang hidung, maka kalian pegang hidung. Ketika kalian pegang mata, ketika Pak Arif bilang mata, maka kalian pegang mata. Sudah siap? Ya. Perhatikan Pak Arif. Ya, perhatikan Pak Arif. Hidung, telinga, masih ada yang salah? Oke, lagi. Mulut, mata, mulut, telinga. Oke, sudah konsentrasi semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang Qadha dan Qadar. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari Qadha dan Qadar, tujuan pembelajarannya yang pertama ya, menjelaskan makna iman kepada Qadha dan Qadar serta perbedaan antara takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Kemudian yang kedua, kalian akan mampu menganalisis hubungan timbal balik antara Qadha dan Qadar, ikhtiar dan doa. Dan yang terakhir, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian akan mampu mengimplementasikan bukti beriman kepada Qadha dan Qadar dengan terbiasa bersikap optimis,
sabar, dan tawakal dalam menghadapi masalah sehari-hari. Sebelumnya Pak Arif mau bertanya kepada kalian ya, terkait pemahaman qada dan qadar. Dalam kehidupan itu kita akan mengenal kerja keras, dan ekspektasi kerja keras itu adalah sebuah kesuksesan. Pertanyaannya, mengapa masih ada kata gagal padahal mereka sudah bekerja keras? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Oke, silakan Mas Dito. Dalam hidup ada hak, ada kewajiban. Contohnya itu kerja keras dan sukses. Kerja keras itu kewajiban dan sukses itu hak. Sedangkan hak adalah bonus, maka ketika gagal itu hal yang wajar, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya untuk Mas Dito. Pertanyaan kedua. Benarkah kecerdasan atau kekayaan kita adalah takdir yang tidak bisa diubah sama sekali? Ada yang bisa jawab? Oh iya, Mbak Anggi. Salah. Oke. Kalau salah, lalu apa gunanya kita belajar dan bekerja? Kita belajar dan bekerja dalam rangka memenuhi perintah Allah. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya untuk Mbak Anggi. Oke, kalian akan perlihatkan sebuah materi dalam bentuk video. Sebelum Pak Arif menayangkan materi ajar yang akan kalian simak, tolong keluarkan bukunya. Sudah siap bukunya? Oke, Ya, Pak. silakan menyaksikan. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diumumkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya. Untuk mempermudah pembelajaran kita akan bentuk ke dalam beberapa kelompok supaya nanti akan ketahuan bagaimana sifat gotong royong kalian, ya, kekreatifan kalian, inovasi kalian dalam menjawab di pembelajaran kelompok. Pak Arif akan membagi kelompoknya pada 4 kelompok. Silakan mengambil LKPD di meja guru. Ketua kelompoknya, perwakilan dari kelompoknya silakan. Ini satu. Sebentar. Oke, silakan duduk. Silakan diperhatikan, dibaca terkait dengan LKPD yang sudah dibagikan. Oke, perhatikan. Di sana ada perintah di fase 2 dan 3. Penyelidikan dan analisis konsep. Jadi kita diberikan tentang kasus atau musibah yang belum lama ini terjadi, ada di Al-Khazini Sidoarjo. Tragedinya adalah ambruknya musola Al-Khazini. Ya, silakan kalian baca. Silakan pelajari perintahnya di tabel-tabel yang ada. Ya. Oke, Pak Arif ulang lagi. Untuk mengisi tabel yang pertama, ya, itu nanti ngisinya di kertas A3. Di perintah pertama itu, kita akan menemukan tabel yang isinya peristiwa, jenis takdirnya apa, alasannya apa. Yang pertama, ambruknya musola. Ambruknya musola itu masuk pada takdir mubram apa takdir mu'allaq. Kemudian 2, keterbatasan dana. Apakah masuk takdir mubram apa takdir mu'allaq? Alasannya apa? Ada yang tanyakan?
Sudah paham semua? Oke, waktu sudah selesai. Silakan kelompok yang sudah. Kelompok yang sudah mana? Ada? Oke, silakan presentasikan. Yang lain silakan perhatikan. Diperlihatkan ke teman-teman. Ya, Lovely yang Salam dulu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis takdir tragedi ambruknya Musola Al-Khazini. Peristiwa ambruknya musola, jenis takdir mubram karena tidak ada yang menginginkan dan tidak ada yang merencanakan. Peristiwa kedua, keterbatasan dana. Jenis takdirnya takdir mualak karena dana pembangunan dapat diupayakan seperti pengajuan proposal. Ada yang mau bantah? Diterima jawaban teman kalian? Oke. Silakan ditempel ya di sana. Ya, sampai si topik. Ini. Kelompok selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menganalisis takdir bencana alam. Yang pertama itu ada curah hujan ekstrim yang sangat tinggi. Itu tuh termasuk jenis takdir mubrom karena takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada tersumbatnya aliran air sungai oleh sampah domestik. Itu tuh termasuk jenis takdir mu'alak karena disebabkan oleh kecerobohan manusia dan bisa diubah oleh manusia juga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ditempel yang lainnya ditempel. Yang lainnya ditempel. Kita apa? Oke, dari hasil karya kalian tadi sudah baik sekali bahwa tragedi itu atau musibah ada yang faktornya faktor
bisa diubah, diupayakan kita sendiri, dan ada yang tidak direncanakan dan tidak dibayangkan sama sekali oleh kita. Ya. Terima kasih semuanya sudah mengerjakan karyanya, sudah kalian tempel. Terakhir kita akan membuat refleksi ya terkait dengan pembelajaran hari ini, terkait dengan kodo dan kodar. Di depan Pak Arif sudah membuat lembar harapan dan upaya. Ya. Kalian tulis harapan kalian, kemudian upaya apa yang akan kalian lakukan untuk mewujudkan harapan yang kalian bayangkan. Ya. Harapannya apa? Upayanya apa? Ya. Harapannya menggunakan warna kuning, upayanya menggunakan warna krem. Ya. Silakan ditulis, langsung ditempel di sebelah sana. Kelompok 1 paling utara, kemudian 2, 3, 4. Ya. Tempel di sana semuanya, silakan nulis, tidak ada perwakilan. Terus. Kelompok berapa? Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya udah yang ini ya, sesuai kelompoknya ya, sesuai teman-temannya. Sesuai teman-temannya di mana? Mana itu? 2, 3, 4. Balik. Pik. Tang oleng, Pik, tang oleng. Kayak sudah makan MBG, Pik. Oke. Terima kasih, materi hari ini sudah selesai dan alhamdulillah kalian sudah paham. Terbukti dari refleksi dan kemudian tugas kalian sudah kerjakan semua dengan hasil dan analisis yang cukup bagus ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Mudah-mudahan besok masih ada pertemuan kembali. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.